kembali lagi di Obras, obrolan santai. Oke guys, jadi aku mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari freelance nih. Yang pertama tuh ada Gani, yang kedua ada Mas Iping. Boleh diperkenalkan kalian tuh siapa, terus eh, sibuk ngapain, kerjaannya apa, kayak gitu-gitulah. Di bidang apa kayak gitu. Oke, Gan mulai Gan. Nama saya Gani Ramadan. Sekarang sedang sibuk menyelesaikan kuliah di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Nah, Anjas. ini sedang sibuk idealis, film idealis. Maksudnya film tentang tentang seorang penari ledek di daerah Juwana seperti itu. Sedang Anjas. sibuk development. Mungkin Iqbal mau menjadi supporting. Amin, Ya, amin. ya baru sibuk itu sih, maksudnya buat film, buat tugas akhir Oke, tentang seorang penari tadi. kalau Mas Iping boleh dikenalin Mas. Oke, saya Irgi Yohananto, sebut saja Iping. Saya kesibukannya masih seputar buruh visual sih. Guru visual, oke. Ini lagi di bengkel. Guru visual tapi bengkel. Ya, ya kebetulan lagi ngurusin sosial media konten aja sih dari beberapa klien. Hmm. Sorry sih, rame. Ya itu untuk saat ini masih megang beberapa klien juga ngurusin konten sosial media. Ya paling itu sih, freelance juga, freelance foto video. Barangkali ada yang mau ngajak boleh. Ya gas lah kita lah. Oke, Tetap Gani aja. editor Gani ya? Tetap Gani aja yang edit. Mas Iping kan juga editor ya. Gani, Mas Iping editor. Gani gak mau dapat job. Ya boleh. Jangan menolak Nanti kita dong. bisa diskusi. Oh, enggak. Tapi kan kita bisa diskusi tentang Mas Ina buat karya gini idealisnya kayak gitu. Oke, kita bisa sharing-sharing. Sebagai editor. Anjas. Yang penting bukan ketika ngobrol sama saya enggak beralih ke topik yang lain yang penting. Oke. Seperti temanku. Ketika ngobrol kok kurang kayak gini ya, itu jangan. Bisa sharing-sharing lah. Oke. Karena Sophia nggak ada, jadi Iqbal yang take over jadi moderator di sini. Kita akan membahas tentang mindset, guys. Mindset. Tapi di lingkup ini ya, lingkup produksi audiovisual. Oke. Kita mau ngebahas ini nih, mindset soal perfect dulu atau bikin dulu. Oke. Mungkin aku mau tanya dikit cerita-cerita soal Gani. Cerita dari Gani sama Mas Iping nih. Oke, mulai dari Gani dulu deh. Ayo Gan. Menurutmu gimana Gan? Secara ini aja, secara singkat dulu deh sebelum mendetail nih soal dua topik itu Gan. Menurutmu gimana deh gitu aja. Nah, menurutku mungkin bisa mulai dulu sih. Kayak sih misalnya ketika aku punya kepinginan buat gagasan. Ini kan aku baru buat gagasan ini tuh, misalnya katakanlah seorang penari. Nah, ketika aku punya gagasan seorang penari itu nggak kenapa, dan aku belum tahu belum audio visual syutingnya kayak gimana dan sebagainya. Mungkin aku lebih memilih untuk mulai aja dulu sih. Ketika aku udah mulai aja dulu dan aku tahu setelahnya cara saya kayak gini, mungkin syuting kedua atau ketiga atau seterusnya mungkin bisa membuat yang perfect seperti itulah. Anjas. Oke. Aman. Aman. Boleh.
Kalau dari Mas Iping gimana Mas? Menurutmu Mas, ada cerita nggak? Maksudnya pernah pernah di fase apakah kamu berpikiran aku mau bikin ini tapi apa aku nunggu perfect dulu deh, aku mau riset dulu dan lain-lain baru diproduksi, baru baru action atau kepikiran sesuatu terus aku aduh sikat dulu ya kayak gitu. Menurut kalau dari kamu gimana? Gue ya seringnya dulu itu seringnya ini pasti langsung ke sikat Sikat dulu ya. dari karena menurutku gini, kita kan nggak tahu di lokasi itu akan seperti apa, terus talentnya juga seperti apa. Kebetulan juga seringnya dapat klien yang dia punya konsep, tapi saat kita di lokasi bareng-bareng itu udah pasrah sama Mas Ade kayak gitu loh. Seringnya itu kan sangat brainstorming ya. Iya Untuk benar-benar. kita harus ngapain, kita harus perlu riset apa aja. Ya akhirnya memaksa untuk jalan C, jalan dulu aja, rekod dulu aja, nanti kan kelihatan apa yang harus dibenahi. Tapi untuk semakin kesini ya sama aja. Tetap harus sih, tetap mindsetnya udah kepikiran nggak? Ya udah bikin dulu deh. Masalah perfect atau nggak perfect, ya itu ntar dipikirin ke depannya misalnya ada project lagi, ntar mau pakai konsep yang sama, diperbaiki gitu ya. Cuman ada plusnya gini, ya karena kan beberapa kali proses ya. Hmm. Jadi kayak storyboard itu udah ada di sini. Oh, langsung di otak, siap. Paling tanya pancingan doang sih. Ini temanya apa? Oke, Hmm. temanya konsepnya mau kayak gimana, pancingnya apa, angle-nya itu langsung spontan gitu loh. Oke. Nanti tahu-tahu juga perfect sendiri. Berarti emang perfect perfect datang dari pengalaman yang banyak. Betul. Berarti berarti referensi visual banyak banget dong berarti dong ini tuh. Nah, ya, kebetulan saya kalau kita ngomongin dulu gimana kita tahu apa namanya perfect itu seperti apa. Perfect kan Nah, iya benar. relatif kan. Menurut Iya. orang Iya. perfect Hmm. kita kurang. Menurut kita perfect nanti dibilang orang wah idealis. Iya, bener. Wah, sering banget sih ini. Bilangnya, wah kayak menurut orang lain udah perfect nih. Wah, udah bagus mas, keren kok gini gini gini. Tapi kita sendiri yang buat tuh kayak, anjir nih kok ada yang kurang ya. Harusnya nggak gini loh. Harusnya nggak Kalau gini enggak, loh. kalau enggak ternyata seleranya gitu doang. Iya kak, bener kayak gitu. Ya udah, ya udah kita nggak perlu effort lagi ya. Kecuali memang kita ada budget proper, terus ada tim yang proper, ya, peralatan proper, kita bisa konsep ya sesuai idealis dimasukin. Ya, ya bener bener. Aku setuju sih sama Mas Iping sih soal soal budget ya terutama ya. Soal budget sih ini sangat berpengaruh dengan perfect. Karena kalau kita mau perfect kan pasti levelnya harus tinggi ya. Nggak mungkin kita perfect tapi mau bikin yang produksi kecil itu kan ya bisa sih perfect tapi produksi kecil cuman kalau menurutku ini menurutku ya guys menurutku kalau perfect tuh ya paling enggak kita punya standar kita masing-masing dan itu pasti melebihi ekspektasi orang-orang harusnya gitu. Itu sih menurutku sih aku juga punya pengalaman juga sih soal perfect nunggu perfect dulu atau bikin aja dulu. Ini terjadi sampai sekarang sih ini sih. Jadi aku menurutku punya dua kepribadian gitu loh kalau mau bikin sesuatu kayak aku mau bikin misal bikin A nih karya A. Aku riset dulu, mencari referensi visual lah istilahnya kayak gitu. Tapi nggak jalan-jalan, tapi ide itu tuh udah ada dari lama gitu loh. Jadi kayak apa yang kurang ya? Aku mau nambahin ini ya. Bisa nggak ya dimasukin ke sini? Bisa nggak ya dimasukin? Jadi kayak lebih banyak berpikirnya tapi nggak take action cepat-cepat gitu loh. Kayak gitu. Terus
beberapa waktu ke belakang sih udah mulai kayak eh ya udahlah ya, kerjain kerjain aja dulu kayak gitu sih sekarang. Lebih ke dicoba dulu, ntar masalah perfect nggak perfectnya bisa diperbaiki di selanjutnya kayak gitu sih. Jadi bisa dievaluasi gitu loh, kita ngerjain apa terus dievaluasi ke depannya, mau dibikin inovasi ditambah-tambahin ini, tambah-tambahin ini gitu sih, gitu kalau dari aku. Tapi Setelah nggak sih Bang, oke. perfect ini kan kayak seolah-olah kayak totalitas dan sampai ke penonton. Padahal kan enggak ya. Iya Maksudnya benar, setiap orang kan punya batas sendiri-sendiri loh. benar yang tadi diomongin Mas Iping, bener. Perfect tuh Maksudnya kan nggak ada pakemnya. iya. Maksudnya kan ternyata totalitasku sampai level segini nih. Hmm. Ketika aku tahu bahwa batasku segini dan ternyata ada supporting yang lain itu loh, yang ternyata aku harus bisa bisa segini nih kayak gitu loh. Oke. Nah, ketika kerja ya harus perfect, seolah-olah kayak perfect, mindsetnya kayak perfect, tapi kita jangan berekspektasi yang lebih lebih yang tinggi itu loh. Tapi ketika uh, kita berekspektasi perfect totalitas dan ternyata segini ya wes, berarti harus belajar terakhir dan Harus jangan naik terus ya. takut dan jangan takut lah gila ya. Oke. Takut belajar. Aku tuh kayaknya Gandhi lebih ke ini sih. Kalau kalau menurutku ya, aku kan kenal kalian berdua nih. Ini udah mulai menyinggung pribadi nih kayak. Aku mengenal Gandhi itu orangnya hampir mirip lah sama aku ya. Kayak eh, pernah di fase kayak nunggu perfect dulu kalau mau bikin sesuatu, karena takut ekspektasi orang tuh tinggi lihat kita kan. Kayak oh Gani yuk, harusnya dia bikinnya kayak gini dong. Udah ekspektasi orang lain tuh tinggi gitu loh ngelihat Gani kayak gitu. Kayak gitu sih. Itu kan kalau kalau Mas Iping sendiri, kalau menurutku dia orang yang kerjain dulu aja sih sebenarnya. Kalau aku lihatnya ya. Ya pokoknya oh di depan mata disikat dulu aja udah. Yang penting kelar dulu. Tapi sisi perfectnya dia juga ada. Kayak gitu. Cuman kayak perfect perfect sama mulai aja dulu kayak masih ping 20 80 deh. Penting kelar sih lah. Penting kelar dulu aja udah gitu. Tapi kan sih Bal, kita kelihatannya ya, maksudnya ketika sebuah berkarya itu harus ada deadline sih. Jangan ngawur perfect. Ya wes deh, ketika ini belum selesai terus katakanlah posisi praproduksi nih. Praproduksi terus kita kok kurang ya? Katanya kurang ya. Rambo kan. Bener. Harus ada deadline. Bener. Harus ada deadline. Oke kan, minggu depan jadi ya kan editannya. Ini udah hampir 3 minggu loh kan. masa episode 2 sama 3 belum? Oke. Idealis aku masih. Langsung to the point ya aku nih. Menagih kerjaan di konten. Oke. Oke, sebenarnya obrolan penting nggak penting sih kita sih di sini sih. Yang menurutku banyak orang yang kayak mau bikin sesuatu tuh harus nunggu perfect dulu karena dia nggak pede kan dengan hasilnya. Menurutku. Tapi ada juga yang ada dua sisi gitu loh di luar sana tuh, orang ada dua sisi kayak gitu. Kalau menurut kalian sebaiknya kayak gimana? Apakah harus nunggu perfect dulu? Atau yaudah bikin aja dulu deh, ntar masalah bagus apa enggaknya bisa dikerjain di project berikutnya, atau mau bikin apa diperbaiki di sebelumnya, setelahnya gitu maksudnya. Menurut kalian gimana? Kalian di sisi yang mana nih, untuk yang mewakili sisi yang mana nih menurut kalian masing-masing? Sabar dulu.
Gani sih, Gani sih. Gani dulu lah. Gila. Gani paling berpengalaman loh di sini loh. Enggak lah. Semua itu punya pengalaman masing-masing, cuy. Nah, Jadi, oke. Kamu menyarankan yang mana? aku mending menyarankan mulai aja dulu. Mulai aja Karena dulu ya. misal katakanlah ini kan baru kasus. Aku kan baru mencari bukan SBM sih, kru juga sih. Maksudnya aku kan juga pengen buat film di Pati juga tuh. Pengen buat film di Pati kan. Pati kan kulturnya kan bukan untuk syuting film dulu, tapi buat konten YouTube, terus buat wedding dan sebagainya. Nah, ketika aku harus berpikir perfect harus gini nih, perfeksionis banget dulu kan gak iso. Kan, berarti kan bagaimana aku membuat sebuah value produksinya itu seringan mungkin, tapi di value cerita itu kena kayak gitu sih. Nah, ketika film tuh setelah selesai, ekspektasi teman-teman dan dari segi produksi, dari segi penonton pun itu akan ternyata ada loh kayak buat film Pak ini. Itu ekspektasiku. Ini udah mulai agak berjalan sih ketika buat film dan ada SDM-nya juga ternyata kayak gini filmnya gitu. Soalnya kan Pati kan bukan kayak kultur buat syuting film. Oke, iya benar. Ya, aku nggak tahu sih Pati kayak gimana sebenarnya. Cuman itu dari sudut pandang Gani ya, orang Pati. Menurut Gani di sana bukan culture-nya kalau mau bikin film di Pati. Tapi Gani sebagai pionir berarti dong. Enggak masih udah ada. Jadi pionir film Pati. Siap Gan, aku mendukungmu Gan. Enggak, pionir Pati udah ada. Udah ada. Yang itu ada. Tapi kan aku kan sebagai anak muda itu. Anjay. Inovasi. Anak muda yang inovasi. Gitu. Dengan idealisku. Overthinking sendiri tidak jadi. Oke, lanjut Mas Iping. Kamu di sisi yang mana, Mas? Kalau kamu menyarankan untuk orang lain ya di lingkup produksian nih misalnya. Banyak kasus sih yang tanya kayak gitu sebenarnya. Dari circle teman-temanku atau mungkin juga mantan klienku atau teman-teman yang lain tuh banyak sih yang tanya, Mas, bikin YouTube tuh susah ya gitu gini. Dari pertanyaan simpel kayak gitu sebenarnya balik lagi kita beneran mau bikin apa enggak. Oke. Ya ada juga salah satu brand rokok yang juga bilang kan mulai aja dulu. Emang ada ya? Ada. Ada semua. Aku baru. Sekarang yang penting jalan aja dulu, bikin aja dulu. Ntar kita kan tahu di situ prosesnya kita harus apa, kita butuh apa, apa yang perlu dievaluasi lainnya juga. Itu sih. Sekarang kalau kita nggak mau memulai dulu, kalau cuma ada di otak tok nggak dituangin ya buat apa? Perfect buat kita doang belum tentu juga bisa perfect buat orang. Anjay, yeah. Keren. Statementmu keren banget sih, Mas. Ingat guys, perfect buat kita belum tentu perfect buat orang lain. Anjay. Betul. Keren banget anjir. Itu akan berlaku di apapun sih, terlepas dari audio visual ya. Iya benar. Meskipun ini ya, maksudnya yang kerjaan yang lain sebenarnya bisa diterapin juga kan, kayak mau bikin aja dulu atau nunggu perfect, ini sebenarnya itu kan general ya. Iya, bisa diterapkan di yang lain juga sih. Contohnya mandi. Kenapa? Contohnya kita meeting harus mandi dulu nggak ya? Misalnya gitu. Iya benar. Orang kita harus mandi dulu ya, harus perfect dulu nggak? Iya sih, itu sih. Yang tunggu atau kliennya udah keburu bete kan nggak jadi ya proyeknya. Iya, benar. Itu krusial sih kalau itu sebenarnya sih. Kan contohnya gitu.
Kayak ini juga sih Mas. Ini kasusnya lagi deket sih. Kayak dia mau Nah, meeting, tapi dia mulai aja dulu, nggak mikirin perfectnya. Kayak nah, misalnya ini nih, klien udah datang nungguin. hmm, Ini meetingnya online nih ceritanya. Terus dia tuh lampunya gelap. ah, oke, Gitu kan kliennya jadi nggak tahu kan. Mesti ini orang niat gak sih sebenarnya? benar, Kayak benar. gitu loh. Jadi kan meetingnya jadi nggak enak gitu loh. Kayak, Berarti ada yang harus disisipkan, mulai aja dulu, tapi juga nggak asal, gitu kan? ya bener. Mulai aja dulu tapi juga harus dipikirin. Maksudnya ya standar lah paling nggak proper gitu loh. Nggak harus perfect, cuman proper aja gitu. Gimana Gan? Menurutmu kamu setuju nggak dengan statement kita berdua nih? Kena banget ya. Baru tadi. Aku pengen pembelaan tapi langsung. Kok kenapa pembelaan? Kan ini kita nggak ngomongin ngomongin Anda. Kita Iya, ngomongin Iya, iya. kasusnya iya. ada kasus kayak gitu. Banyak kasus kayak gitu juga. Kalau Anda merasa, apakah itu Anda? Bukan. Aduh. Sulit. Tambahin. Oke, tambahin Mas Iping. Buat closing Tambahin. statement ya. Habis ini aku recap nih harusnya nih. Gani dong. Aku udah tadi. Oke, Gan ada tambahan nggak Gan? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Berarti mending Dari Mas men- Ipeng udah apa? bagus banget tadi. Anjay. Ah, Oh, Kayaknya dari obrolan kita yang nggak jelas ini aku dapat poin penting loh sebenarnya. apa itu? Anjay. Poin pentingnya ini. Eh, yang pertama, perfect menurut kita itu nggak tentu perfect untuk orang lain. Bener gak sih? ya, Perfect Orang untuk lain bener gak? Bener gak? ya sama aja. betul. Oke, jadi ekspektasi ya ini mainnya. Gitu. Ya, Yang kedua, mulai aja dulu, bikin aja dulu, tapi uh, juga harus memikirkan perfect juga. Cuman perfectnya yang nggak harus perfect high value gitu kan, tapi kayak ya proper lah paling nggak mulai aja dulu, tapi dengan syarat harus proper gitu loh. Jadi nggak asal-asalan Hmm. kayak gitu kan. Ya melihat sekitar. Iya, jadi Maksudnya ketika, hmm, lanjut maksudnya kan apa? ketika ketika ingin membuat sesuatu atau audiovisual konten dan ternyata Hmm, yang kita mau bikin drone katakanlah kita kan nggak ada drone hmm. kan kita harus membuat solusinya tuh untuk memulai mungkin nggak gitu sih menurutku maksudnya memanfaatkan yang dekat daripada harus berekspektasi dengan yang sangat tinggi tapi malah gak jadi Ya benar benar benar. Jadi harus mending bikin dulu ya, kita bertiga bikin dulu, ya, tapi paling nggak proper lah untuk prepare-nya. Hasilnya juga kita harus berekspektasi juga dong. Kita dengan segini udah tahu hasilnya pasti kayak gini nih. Jadi berekspektasi jangan tinggi-tinggi. Gitu. Oke. banyak ya, Kenapa, Mas? perbanyak ya, biar di set itu langsung kayak gini gitu. Oke. Banyakin referensi visual ya. Meskipun eh, ya, ada basicnya dulu lah. Iya, Basicnya iya. bisa juga. Jadi tetap ya itu tadi poinnya, kayak mulai aja dulu tapi harus tetap di prepare dengan matang. Meskipun menurut kalian nggak perfect, tapi kan belum tentu menurut orang lain itu nggak perfect gitu loh. Bisa jadi itu perfect menurut orang lain gitu kan. Oke, menarik sih obrolan kali ini sih sebenarnya sih. So aku sebenarnya ingin mengundang bintang tamu lain, cuman aku telepon nggak diangkat, jadi males sih udahan aku. Kalian bisa tahu kan siapa? Apa ya? Inisial.
Ya, harusnya kalian tahu kalau anak Gasol harusnya udah tahu lah siapa. Oh iya. S Iya. S S. Ya, dia tangan kanan saya. Oh. Anak kurang ajar yang satu ini, wonderkid, wonderkid. Cuman ya sudah. Oke. Oke. Ya kita udah mengobrol nggak jelas nih lama-lama nih, ngobrolin sampai mana nih. Itu kan di luar kontrolmu toh. Iya. Wih, Ini kapan-kapan bikinnya kali ya, kayak kita membahas film gitu kali ya. Boleh. bahas karya, Kenapa kan? bahas karya toh. Iya, maksudnya kita berdiskusi soal film aja. Maksudnya misalnya ada film apa nih, terus kita komentari weh. Menurut kalian gimana, misalnya dari segi cerita atau teknis atau ya apapun itu kita bisa bahas itu. Oh, Gimana? review. Iya, kayaknya mereview aja. Kita kritikus aja, kritikus. Iya anjir, takut banget ya kritikus anjir. Loh, semua orang bisa jadi kritikus loh. Sumpah. Iya sih. Itu hukum seni tuh. Oke. Semua orang tuh harus. Oke, aku berpegang dengan Gani ya, Nek, masalah hukum seni aku nggak paham di ranah situ, jadi aku pokoknya hukum seni aku ikut Gani. Aduh.